Baik guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan mencoba memperbaiki mesin Samsung J100H ya, ataupun jenis IC CPU ataupun MMC yang jenis lem ya. Intinya yang lem. Nanti kita akan bahas. Yang pertama kita cek dulu kerusakannya apa dulu ya. Kita setting di 4 volt aja, walaupun ini tegangannya yaitu 3,8. Ini plus ya teman-teman. Ini minnya di tengah ya. Nah, di sini ampere anteng ya, tidak gerak, artinya tidak ada konslet. Sekarang coba kita tekan tombol power, apakah ampere gerak? Nah, dia naik 0,1 ampere. Kita lepas, gantung. Jadi ini fix adalah IC CPU ya. Oke, ini IC CPU. Sekarang kita akan eksekusi merehot. Bagaimana cara memanaskan merehot IC CPU ya. Kita pindah posisi di sebelah sini ya. Kita akan memanaskan menggunakan blower ya, dengan panas 250 ya, jangan terlalu tinggi. Kenapa bang nggak pakai blower? Karena ini adalah IC nya IC lem ya, jadi sensitif, kecuali IC yang timahnya jelas-jelas jenisnya kakinya timah ya. Nah, untuk Samsung J100H ini adalah untuk IC power ada di sini ya. Jadi ini IC power aman ya. Kemudian ini IC CPU, ini IC MMC, ini IC display, kemudian ini IC RF sinyal. Nah, untuk IC MMC di sini tertulis Kinix ya, ciri-cirinya. Kemudian ini ada segel IC ya. Nah, kalau untuk CPU-nya dia Spectrum ya. Ciri-cirinya Spectrum untuk IC CPU-nya. Nah, ini yang bermasalah di sini karena mentok di 0,01 ampere ya. Oke, kita kasih fluk ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus kasih fluk untuk IC CPU-nya. Ya, ini di sini juga terlihat untuk CPU-nya ini agak terlihat gelap ya, hitam dibanding MMC yang masih agak cerah. Teman-teman masih bisa bandingin kalau untuk lebih dekatnya, kalau misalkan praktek di rumah sendiri. Ini fluk. Ini saya pakai Amtek ya, yang murahan. Jadi kita akan mencoba eksekusi apakah berhasil atau tidak ya. Nah, kita ambil fluknya, kita tempelkan di sini ke tulisan Spectrum. Jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Secukupnya aja, karena nanti dia kena panas solder bakalan merata ya. Solder sudah saya panaskan. Untuk mata solder saya sarankan teman-teman dibersihkan dulu ya. Ini udah saya setting 250 untuk panas suhu ya. Karena ini IC-nya adalah IC lem, jadi teman-teman harus membedakan lem ataupun timah ya. Kalau timah kita hajar tembak pakai blower. Tapi kalau untuk jenis lem harus pakai solder ya. Tapi ya terserah teman-teman mau pakai blower uap, silakan. Karena kalau pakai solder ini kita bisa memperkirakan bahwa panasnya ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita merehot IC CPU menggunakan solder ya, seperti ini. Kita ratakan untuk fluknya ya, kita dekatkan ke kamera. Ini adalah IC CPU ya teman-teman. Jadi sering terjadi pada handphone Android adalah mati total adalah IC CPU. Seperti halnya pada komputer ya. Komputer kan dia ada power supply. Nah, itu sering terjadi pada rusaknya pada bagian CPU-nya. Kita gosok-gosok ya. Kemudian coba kita pindah posisi seperti ini. Jadi ini adalah teknik merehot memanaskan IC ya, yang jenisnya lem. Siapa tahu berhasil ya, intinya ini saya memberi contoh aja. Berhasil atau tidak itu belakangan, yang penting usaha ya. Kita sama-sama belajar karena di atas ilmu masih ada ilmu. Kadang yang udah mahir aja bisa gagal ya.
Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri, karena yang udah senior aja kadang bisa gagal kalau lagi apes. Kadang yang baru belajar pemula malah berhasil ya, karena untung-untung namanya usaha jenis kayak gini ya. Nah, jadi kita geser-geser sampai perkiraan fluknya ini sedikit mulai menghilang ya. Jadi kita merehot mengangkatan menggunakan mata solder seperti ini. Jangan terlalu lama ya. Nah, perkiraan ini udah, teman-teman lanjut bersihkan menggunakan thinner ya. Baru nanti kita cek lagi. Nah, ini nunggu dingin dulu, adem ya. Kita siapkan dulu untuk thinner ya. Nah, sambil nunggu dingin kita bersihkan pakai kertas ya. Nah, ini fluknya ya teman-teman. Kita ambil dulu fluknya, karena ini mungkin tidak terlalu melepuh ya, karena menggunakan solder, dan tekanan juga secukupnya aja. Perkiraan tidak terlalu panas banget, tidak terlalu hangat ya, bisa diraba menggunakan tangan. Kita bersihkan dulu, lalu kita lanjut pakai fluk ya, fluk pakai thinner ya. Kita pakai thinner kayak gini di harga 8.000 ya. Ini udah mau habis di toko bangunan ya teman-teman. Nah, kita menggunakan sikap, ambil ya, kemudian kita bersihkan, jangan sampai ke arah kamera ya. Kita begini aja, jadi jangan diarahin ke kamera, takutnya nanti masuk ke arah lensa jadi ngeblur ya. Kalau mau dilepas teman-teman, mau enggak ya. Jadi sebelum teman-teman nyervis punya handphone orang, belajar dulu ya pakai handphone sendiri, handphone bangke ya. Kita bersihkan terus. Jadi ini gantung di 0, ini isi display 0,1 ya. Jadi ini yang saya panaskan ini, siapa tahu bisa selamat. Kalau misalnya gagal, coba dipanaskan lagi. Kalau misalkan gagal lagi, teman-teman ya harus ganti, berarti harus mengganti CPU yang baru. Kita dinginkan. Oke, setelah kita dinginkan, coba kita tes ya. Kalau berhasil syukur, nggak berhasil ya harus diganti ya. Ini udah saya nyalakan 4 volt ya. Kalau nggak berhasil naik ampernya, teman-teman boleh di rehot lagi, ataupun mau ganti baru boleh ya. Coba kita tekan tombol power. Dia udah mau naik tapi masih kurang ya. Tadi kan 0,1, ini tembus 0,7, turun ke 0,1 lagi. Jadi ini udah ada sedikit perubahan, teman-teman boleh direhot lagi ya. Karena ini proses IC ini tak semudah gampang seperti di YouTube sekali praktek langsung berhasil, itu belum tentu. Biasanya dia berulang-ulang dan dijeda dan diedit. Kalau saya kan videonya dia tidak diedit kalau saya ya. Jadi langsung praktek. Jadi mana susah, mana berhasil, langsung kita jelaskan dalam video biar lebih jelas ya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi itu tips cara merehot menggunakan solder bila mana teman-teman tidak punya blower ya, karena ini adalah IC lem ya, seperti ini bentuknya. Ini udah naik 0,7 nih, tapi masih di CPU nih. Mudah-mudahan nanti berhasil. Nanti coba kita ulang lagi aja. Oke, jadi seperti itu ya. Jangan lupa di subscribe, ikuti berteman. Sekian, terima kasih.